Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Linklist. Di sini kami membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah struktur data. Di sini kami akan mencoba membuat sebuah pemrograman menggunakan Linklist, yaitu mengurutkan data. Jadi kami akan mengurutkan data dengan menggunakan Linklist. Perkenalkan, saya Ainuna Imatu Zahro dan teman saya Reni Mainingsi. Baiklah, langsung saja kita akan membahas dulu apa itu Linklist. Jadi Linklist ini, dalam Linklist ada 5 hal utama yang terdapat pada struktur data Linklist. Yang pertama adalah node, yang kedua adalah Linklist, yang ketiga adalah penambahan data pada Linklist, yang ketiga adalah traversal Linklist, dan yang terakhir selanjutnya ada ordered list. Baiklah, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu node. Jadi node ini digunakan untuk menghubungkan satu sama lain. Ya, jadi karena data di dalam memori itu berada di alamat yang berbeda-beda, jika dibutuhkan agar data-data tersebut dapat terhubung satu sama lain, maka ini adalah kegunaan dari node. Maka informasi tambahan yang menunjukkan alamat data berikutnya sangatlah diperlukan. Kemudian kode dari node, yaitu berikut adalah pembuatan class node yang merupakan representasi dari sebuah node. Properti atau state yang terdapat pada class node ini ada dua, yaitu yang pertama ada data, yaitu yang berisi nilai dari node. Jadi data di sini adalah nilai isi dari node. Kemudian ada next, yaitu yang berisi informasi berikutnya yang ditunjuk oleh node. Proses instansi properti next ini di set node yang merupakan representasi nil atau ground, yang berarti tidak ada node yang ditunjuk oleh node ini. Selanjutnya adalah linked list class. Linked list ini merupakan kumpulan dari node-node yang terhubung satu sama lain. Untuk mengakses node-node yang terdapat pada linked list tersebut, haruslah diketahui terlebih dahulu lokasi node pertama dari suatu linked list, sehingga diperlukan pointer tambahan untuk menunjukkan keberadaan node yang pertama. Selanjutnya, kode dari linked list. Berikut adalah class untuk linked list, di mana pada class tersebut terdapat pointer yang menunjukkan node pertama dari suatu linked list atau head. Yaitu terdapat dua buah metode utama pada class linked list ini, antara lain yaitu konstruktor init yang merupakan metode yang diajarkan pada saat pembuatan objek. Karena objek baru pertama kali dibuat, maka linked list masih kosong, sehingga pointer head masih bernilai none. Method is empty. Untuk mengecekkan apakah linked list memiliki node ataukah tidak. Jika pointer head masih menunjukkan pada none, maka linked list masih tidak memiliki node. Sehingga jika return menunjukkan value, maka hasilnya adalah true. Untuk yang selanjutnya adalah penambahan data pada linked list. Secara default, penambahan data baru diletakkan pada awal linked list atau yang terdapat pada pointer head. Penambahan data baru ini dilakukan dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah tautkan node baru ini ke node awal dari linked list, kemudian modifikasi head dari linked list agar menunjukkan pada node baru ini. Selanjutnya adalah penambahan metode add, dalam kurung dan kurung, pada class linked list. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penambahan node baru harus dilakukan dengan urutan yang tepat. Jadi penambahan node-nya harus digunakan dengan tepat, dengan urutan yang sangat tepat. Selanjutnya adalah traversal linked list. Untuk mengetahui ukuran dari list, diperlukan tahapan traverse, yaitu menelusuri setiap node yang terdapat pada linked list. Nah, pada proses penelusuran atau traversal dibutuhkan pointer bantuan. Pointer bantuan yang ditunjukkan adalah pointer current yang bergerak dari node awal sampai dengan node akhir. Dan proses traversal ini dibutuhkan untuk beberapa hal, seperti untuk menghitung jumlah node yang terdapat pada linked list, untuk mencari node yang ada pada linked list, untuk menampilkan seluruh node dari linked list, untuk menyisipkan node setelah atau sebelum node
yang sudah terdapat pada linked list dan untuk menghapus suatu node. Dan yang selanjutnya adalah code dari travel list. Implementasi pertama yang dibuat adalah pembuatan method size. Itu untuk menghitung jumlah node. Pada method size terdapat beberapa tahapan. Itu yang pertama, pointer bantuan current berada pada node yang ditunjukkan oleh head atau node pertama. Yang kedua, pointer current bergerak dengan perintah current, yaitu current.get next, kemudian buka kurung tutup kurung, sekaligus digunakan in current variable count yang mempresentasikan jumlah node. Kemudian yang ketiga, pergerakan atau traversal ini akan berakhir ketika pointer current menunjukkan pada node yang mempresentasikan tidak ada lagi node yang terdapat pada linked list. Untuk selanjutnya adalah ordered list. Dari proses pencarian pada linked list sebelumnya dilakukan dengan cara mencari node satu persatu sampai node terakhir. Proses pencarian ini akan menjadi lebih cepat jika data sudah dalam keadaan terurut, sehingga pencarian dapat dihentikan ketika ditemukan node dengan data lebih rendah atau lebih tinggi. Class ordered list akan memudahkan pencarian untuk suatu node, karena data yang terdapat pada kelas ini sudah dalam keadaan terurut. Kemudian metode yang terdapat pada ordered list sama halnya dengan class linked list, hanya saja terdapat perbedaan pada metode untuk add data karena node yang terbentuk harus dalam keadaan terurut. Juga ada perbedaan pada metode search data. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada pemrogramannya dengan menggunakan aplikasi Python. Baiklah, langsung saja kita akan membuat programnya untuk mengurutkan suatu data. Yang pertama, kita akan membuat kelas node terlebih dahulu sebagai konstruktor untuk membuat node sebagai objek, yaitu dengan mendefinisikan def underscore init dalam kolom self data tutup kurung titik 2, kemudian self.data sama dengan data, self.next sama dengan none. Kemudian kita akan mengkelaskan linked list, yaitu dengan mendefinisikan init dalam kurung self titik 2 self.head sama dengan none. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk memasukkan node baru di awal, yaitu dengan mendefinisikan insert. Insert kan memasukkan. Nah, insert dalam kurung self, new data, new underscore data ya, karena nggak bisa pakai spasi, tutup kurung titik 2, di bawahnya new node sama dengan node dalam kurung new data. If self.head, if none titik 2 self.head sama dengan new node, return. Kemudian last sama dengan self.head, kemudian di bawahnya yaitu while last.next titik 2, kemudian di bawahnya lagi last sama dengan last.next, kemudian yang terakhir yaitu last.next sama dengan new node. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat atau mendefinisikan suatu tampilan yang akan kita tampilkan di layar tampilan, yaitu dengan def tampilan underscore data dalam kurung self tutup kurung titik 2, di bawahnya yaitu current sama dengan self.head, yaitu di bawahnya lagi ditambah while current if not known titik 2, lalu kita printkan dalam kurung petik spasi petik koma current.data koma end petik spasi petik tutup kurung. Nah, end ini pun juga berfungsi sebagai menampilkan suatu data. Nanti data kita masukkan, itu akan berjejer ke samping bukan ke bawah. Dan selanjutnya yaitu current sama dengan current.next. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan suatu sort list.
Nah, shortlist sendiri ini akan menampilkan, nah kan dari tadi kan menampilkan, nah tampilan ini akan menampilkan shortlist juga. Shortlist itu program yang akan menampilkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah ini dengan def shortlist dalam kurung self tutup kurung titik 2. Nah di bawahnya yaitu current sama dengan self dot head, index sama dengan none, if dalam kurung self dot head sama dengan none tutup kurung titik 2, dan di bawahnya return. Kemudian else titik 2 enter command, di bawahnya lagi yaitu while dalam kurung current tanda seru sama dengan none tutup kurung titik 2, index sama dengan current.next, kemudian bawahnya while dalam kurung index tanda seru sama dengan none tutup kurung titik 2. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi if sama dengan dalam kurung current.data lebih besar dari index.data tutup kurung sama dengan, kemudian di bawahnya temp sama dengan current.data, kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan current.data sama dengan index data sama dengan temp. Nah selanjutnya index sama dengan index.next, nah current sama dengan current.next. Nah selanjutnya kita akan mendefinisikan lagi program kebalikan dari shortlist. Nah shortlist dari yang terkecil hingga terbesar, kalau reserve ini kebalikan dari shortlist, yaitu dari yang terbesar hingga terkecil, yaitu dengan def reserve sama dalam kurung self titik 2 before sama dengan none, current sama dengan self.head. Nah before kan sebelum ya, jadi current jadi none, current sama dengan self.head, if current is known titik 2 return, after current.next, while after titik 2 current.next sama dengan before dot sama dengan current sama dengan after sama dengan after.next, current.next sama dengan before, self-head sama dengan current. Nah selanjutnya kita akan print kalimat yang akan kita tampilkan. Nah di sini saya membuat sama dengan kemudian jangan lupa tanda petik karena print tutup kurung. Nah program yang kita buat karena program untuk mengurutkan data dari dengan list link, nah jadi kita tuliskan tersebut. Nah kemudian di bawahnya program ini akan mengurutkan data 8 bilangan yang akan Anda inputkan di bawah. Nah karena 8 maka insert yang di bawahnya gitu kita akan membuat 8 baris, yaitu dengan list 1 sama dengan kita didefinisikan melalui list link list kurung tutup kurung buka kurung tutup. Nah, kemudian kita tuliskan list 1 insert, nah itu untuk memasukkan data. Nah karena ada 8 kita membuat 8 baris ya, bisa kita tambah juga bisa, yaitu dengan cara mengopas yang, nah ini kita kopas di bawahnya seperti ini ya, lalu enter, maaf ya itu salah. Nah kita enter, nah kita kopas. Nah karena 8 maka barisnya juga ada 8. Nah kita hapus lagi. Nah sekarang di bawahnya print data sebelum diurutkan. Nah ini akan menampilkan data yang telah kita input di atas tadi. Nah dengan list tampilkan data, kemudian nah ini kan tampilan, nah ini tampilannya akan mengikuti program ini. Nah kemudian kita print lagi data sesudah diurutkan, nah dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu dengan ini. Nah ini akan menampilkan dengan program yang kita tulis di atas tadi yang short list. Nah dengan cara list dot short list. Nah jangan lupa sebelum itu dikasih print dalam kurung titik petik 2 itu sebagai spasi atau enterannya aja ya. Selanjutnya
data sesudah diurutkan dari yang terbesar. Nah, ini kita mendefinisikan dengan reserve tadi. Tuh. Kemudian nyoba kita run modul. Nah, menampilkan seperti ini. Program ini menampilkan data yang akan diurutkan dengan linked list. Harapan apa kita masukkan 2, 4, 6, 7, 9 dan seterusnya ini. Nah, ini data yang sudah diurutkan. Nah, seperti ini. Dari yang terkecil 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, kebalikannya itu dari yang terbesar. Nah, seperti ini. Nah, tampilan data sebelum diurutkan ini bisa seperti yang data yang sudah diurutkan ini, yaitu dengan mengganti. Nah, ini bukan mengganti sih, cuma menambahi kata n di print data sebelum diurutkan itu. Kasih koma, spasi n sama dengan petik 2, spasi petik 2 lagi. Jangan lupa di save ctrl plus s dan lalu kita run lagi. Coba. Nah, coba kita masukkan data lagi. Masukkan. Nah, tampilannya akan sama sesuai yang di bawah. Oke, demikian. Terima kasih.